Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Saputra dengan NPM 20210203666, kelas HTNE, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara. Saya akan menjelaskan materi pertemuan kelima dengan judul Instrumen dalam Filsafat Hukum Islam, dosen pengampu Bapak Hervin Yogi Pradikta, mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Langsung saja pada materi. Pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat dan dalam Dictionary of Philosophy berasal dari dua kata, yakni philos dan sophia. Philos artinya cinta dengan sophia artinya kebijaksanaan. Philosophy as love of wisdom. Filsafat sebagai pemikiran mendalam melalui cinta dan kebijaksanaan. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal, tentang sebagaimana aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam yang baik yang menyangkut materinya, maupun proses penetapannya atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkan di bumi, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat ini, hukum Islam akan benar-benar cocok sepanjang masa. Pengertian syariah, dan fikih, serta ciri-cirinya. Makna harfiah syariah dalam jalan menuju sumber kehidupan. Syariat adalah rujukan tindakan umat Islam yang beragama yang erat hubungannya dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah. Secara etimologi, syariah berasal dari bahasa Arab syar'a, ya syaru, syar'an, wa syariatan, yang berarti jalan ke tempat air. Kata ini kemudian dikonektisikan oleh bangsa Arab dengan jalan yang lurus yang harus dituntut. Sedangkan menurut terminologi, syariat berarti jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan hidupnya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Makna ini meliputi seluruh panduan Allah kepada hambanya. Para Rasul menyampaikan kepada umatnya agar diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk akidah, akhlak, muamalat, dan sebagainya. Ringkasnya, syariat Islam merupakan keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri syariat berpusat pada asas-asas berikut: ketuhanan, Rabbaniyah, 2 universal, alamiah, 3 menyeluruh, syamul, 4 asli dan abadi, 5 mudah serta menghilangkan kesusahan, 6 memelihara maslahat manusia, 7 keseimbangan, tawazun, 8 hubungan erat, talazum, antara akidah dan kehidupan. Pengertian fikih. Fikih artinya paham, sedangkan secara istilah fikih adalah pemahaman mendalam para ulama tentang hukum syariat yang bersifat amaliyah atau praktik yang digali dari dalil-dalil terperinci. Fikih diartikan sebagai ilmu yang mengkaji syariat secara sistematis. Kata fikih bermakna faham al-asyasa al-dakika, paham yang mendalam, mengetahui paham terdalam terhadap pembicaraan orang lain, atau mengetahui sesuatu yang memahami dengan baik. Sedangkan menurut istilah adalah hasil penjabaran praktis tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil terperinci. Fikih sering disebut juga dengan jurisprudensi. Pengertian tasyri. Tasyri adalah kata yang diambil dari lafaz syariah yang artinya jalan yang lurus. Secara terminologis, tasyri oleh para faqih diartikan sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang diungkapkan melalui perantara Rasulullah SAW agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang
berpautan dengan perbuatan badaniyah manusia maupun yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak dan budi pekerti. Syariah dalam pengertian itu dipetik kata tashri yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidah. Tashri dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang. Bagi undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan tashri samawi, maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya yang dinamakan dengan tashri waddi. Pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa tashri merupakan proses pembuatan undang-undang yang diambil dari syariat. Oleh karena itu, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang datang dari Nabi Muhammad SAW belum berarti telah menjadi tashri. Sebaliknya, tashri di dalamnya adalah substansi dari syariat Islam. Sekian pembacaan materi pertemuan kelima dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.